Ya, halo. Ini episode pertama Fit Talk. Ya, ini selamat datang di Fit Talk episode pertama. Fit Talk ini gue bikin lebih ke sharing ya. Sharing tentang nilai kehidupan yang gue dapet setelah gue menjadi fitness trainer. Nah, tema Fit Talk episode pertama ini adalah self awareness atau kesadaran diri lah kita bisa bilangnya ya. Jadi juga gue bikinnya sih lebih santai juga ya videonya ya. Gue sambil duduk pakai kaos ya, lebih santai lah istilahnya lah. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah sharing tentang pengalaman gue sendiri ya. Jadi ya silakan yang setuju ya setuju, silakan yang nggak setuju ya nggak setuju. Serah. Tapi ini pengalaman yang gue rasakan. Oke. Nah, kenapa kok selama jadi trainer kok gue bisa sih belajar tentang self awareness? Ya karena banyak alasannya ya. Salah satunya adalah karena selama jadi pelatih itu pasti gue banyak ketemu orang itu baik sesama trainer, di workshop misalnya, dengan klien udah pasti, dengan siapa lagi ya mungkin orang-orang di sosial media kali ya yang nanya tentang kesehatan, nanya tentang masalah tentang olahraga macem-macem lah. Itu beda-beda, tapi gue yakin satu keinginan mereka adalah mereka ingin menjadi lebih bugar. Oke. Ya, baik yang udah mulai atau belum mulai. Nah, karena jadi trainer ini adalah salah satu passion gue, jadi gue sendiri juga nggak mau kaleng-kaleng lah istilahnya, nggak mau sembarangan lah. Jadi gue mau menjadikan fitness ini adalah passion gue serius gitu loh. Nah, jadi sampailah pada titik dimana gue harus belajar mendengarkan orang lain, terutama para klien gue. Jadi gue sadar diri, gue tuh udah harus upgrade skill, baik itu cara ngomong ataupun skill fitness itu sendiri. Nah, cara yang gue tempuh selama ini adalah ya tadi ya, ikut workshop, terus nonton YouTube, lihat IG juga. Nah, ini di sini gue mau tambahin lagi bahwa sosial media itu sebenarnya netral ya. Jadi nggak bisa lu bilang sosial media itu negatif atau positif. Oke, itu tuh netral. Tergantung gimana lu memperlakukan sosial media itu. Jadi bisa positif ya karena lu, ya karena gua, karena kita semua. Bisa negatif juga karena kita juga gitu loh. Jadi baik lagi ya, ini pendapat gue sendiri. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Oke. Kalau emang pengen tuh sosial media menjadi berkat, ya follow lah orang-orang atau hal-hal yang menurut kalian positif. Kalau ternyata kalian udah follow dan abis itu nggak sesuai, ya unfollow aja. Kalau gue sih gampang, gue sih kayak gitu biasanya. Oke, baik lagi ke tadi self awareness. Nah, kalau gue sendiri belajar untuk punya self awareness atau kesadaran diri adalah dengan cara gue mau untuk diberi kritik dan saran. Itu yang paling penting tuh. Jadi jangan langsung self defense. Orang baru kasih tahu lu sesuatu, baru nasihatin sesuatu, lu udah self defense. Nah, itu menurut gue sih agak kurang bijak ya. Tapi ya sebaiknya sih kalau ada orang ngasih tahu, ya dengerin dulu aja, renungin dulu. Nah, nanti kalau misalnya memang pendapatnya menurut lu benar, ya terima, jadikan itu masukan. Tapi kalau nggak sesuai dan nggak pas, ya udahlah, lu boleh lupain, terserah lu. Nah, dari yang gue pelajari juga nih tentang self awareness ya,
Jadi ini gue juga ada baca-baca juga ya. Ternyata kalau kita punya self awareness itu tuh banyak sekali manfaatnya. Antara lain lebih percaya diri. Kenapa? Kalau dari pengalaman gue, karena kita belajar makin banyak, tahu akan kekurangan kita dan kita belajar lagi, lebih kreatif, terus membuat keputusan lebih baik. Dalam ini gue lebih demen nyebutnya semakin berhikmat dan bijak. Nah, berikutnya adalah gue pengen share tentang hal yang gue temukan setelah browsing-browsing internet. Ternyata self awareness itu ada dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Maksudnya apa sih? Ini gue juga baru sadar sih, ternyata yang internal itu maksudnya adalah bagaimana kita sendiri ngelihat diri kita, bagaimana kita menilai diri kita, terus bagaimana kita memandang diri kita bisa memberikan dampak pada orang lain. Dan ini menurut gue sih penting banget ya setelah gue baca-baca ya, karena kalau kita sendiri aja punya pandangan negatif terhadap diri kita, ya gimana kita mau berkembang. Terus yang kedua adalah eksternal. Nah, setelah ini kita itu lebih sadar bagaimana orang lain yang melihat kita. Jadi bagaimana sih orang lain melihat kita, bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana orang lain merasakan dampak dari kita. Kita semua tahu itu. Nah, kalau internal eksternal itu dua-duanya kita terus uji, ya hasilnya akan sangat bagus ya. Kita tahu kita bagaimana, kita juga tahu bagaimana pandangan orang terhadap kita. Ya, itu sih maksudnya sharing gue tentang self awareness ya. Jadi sangat bagus banget kalau kita bisa mulai belajar untuk punya self awareness itu, karena fungsinya itu sangat luar biasa. Kita jadi bisa mengupgrade diri karena mendengarkan masukan orang lain. Kita bisa memperbaiki kekurangan kita karena kita mau mendengarkan kritik dari orang lain. Ya otomatis kita akan semakin unggul. Oke, itu sih sharing dari gue tentang nilai pertama yang gue dapat dari fitness ini ya, self awareness. Oke, thank you.